Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai investasi saham ya. Jadi kalau bicara mengenai investasi saham ya, kalau kita ingin investasi saham, biasanya sih kita mulai dengan pemilihan saham yang murah ya. Jadi kita maunya yang murah dengan harapan kalau kita beli sekarang murah, nanti kalau fundamentalnya membaik, harga sahamnya naik ya, kita dapat untungnya banyak seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk pengertian murah itu relatif ya. Misalnya ya, saya ambil contoh ya. Kalau suatu saham di awal tahun dia harganya Rp8.000 per lembarnya. Nah, sekarang di akhir penutupan tahun 2021 ya, untuk kasus sekarang ya, dia harganya turun sampai 4.000 ya. Tadi sudah diskon 50% ya. Apakah itu termasuk murah? Ya, kalau Anda bandingkan dari harga tertingginya di awal tahun 8.000, kemudian turun sampai dengan 4.000 ya, sudah diskon 50% ya. Berarti wah murah banget gitu ya. Tapi secara fundamental itu belum tentu murah ya, seperti itu ya. Kita lihat PBV-nya berapa gitu ya, price to book value-nya berapa ya, apakah dia masih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis ya, yang sektornya sama, industrinya sama. Jadi kalau misalnya dia PBV-nya masih tinggi ya, dia masih mahal ya, walaupun harganya sudah turun dalam banget ya, seperti itu ya. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana memilih saham yang murah dan bagus ya, seperti itu ya. Jadi saya langsung aja pindah ke materinya langsung ya. Ntar saya pindahkan. Jadi fokusnya di sini adalah saya akan bahas dari sisi fundamental ya. Jadi saya bahasnya dari sisi market ratio-nya. Jadi market ratio itu apa? Rasio yang membandingkan dengan harga pasar. Jadi kita bandingkan fundamentalnya dengan harga pasarnya, market price-nya ya, seperti itu ya. Jadi ada 4 rasio biasanya yang paling umum ya, price to book value atau PBV, kemudian PE ratio, price to earning ratio, PEG ya, price to earning growth, kemudian dividend yield-nya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan fokusnya di dua ini aja, PBV dan PER ya, PE ratio ya. Jadi sekilas mengenai apa itu PBV ya. Saya mulai langsung dari PE ratio ya. Jadi PE ratio adalah perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan. Jadi harga saham dibagi dengan EPS. EPS-nya biasanya disetahunkan. Kalau EPS-nya tertera di kuartal 3 9 bulan pertama ya, berarti EPS-nya nanti disetahunkan jadi dibagi 3 kemudian dikalikan 4 ya. Nah, itu PE rasionya. Jadi harga saham dibandingkan dengan laba bersih per lembar sahamnya, seperti itu ya. Kemudian mengenai price to book value, market price dibagi dengan book value per share-nya. Jadi dia itu umumnya kalau rasio PBV-nya lebih rendah, umumnya disebut undervalued ya, atau bisa istilahnya itu murah ya, seperti itu ya. Namun murah itu kita harus ingat, murahnya itu karena murahnya wajar atau karena memang ada sesuatu yang salah dengan perusahaannya, terutama dengan fundamentalnya ya. Jadi murah atau tidaknya PBV itu biasanya kita harus bandingkan dengan perusahaan lain yang industrinya sama, sektornya sama. Jadi kalau sektornya beda, industrinya beda ya jangan dibandingkan ya. Ya percuma ya, seperti itu ya. Jadi PBV itu menunjukkan berapa banyak Anda membayar kalau misalnya terjadi likuidasi perusahaan, seperti itu ya. Jadi kalau Anda membayar lebih dari book value-nya, berarti resikonya Anda itu kalau misalnya dilikuidasi ya Anda kemungkinan nggak dapat apa-apa ya. Karena Anda membayarnya lebih mahal daripada nilai buku perusahaannya per lembar sahamnya. Berarti seperti itu. Kemudian untuk murah enggaknya ya, itu saya lebih suka menggunakan acuan standar deviasi ya. Jadi ada beberapa buku ya, mereka menggunakan acuan PE rasionya yang murah itu harus di bawahnya 15, PBV-nya yang murah di bawah 1,5, seperti itu ya. Tapi kalau saya dalam bicara mengenai konteks investasi ya, saya lebih suka menggunakan standar deviasi dalam investasi ya. Artinya ini saya ambil cuplikan atau kutipan dari Investopedia ya. Jadi salah satu yang faktor penting adalah standar deviasi untuk menentukan seberapa jauh dia dari harga rata-ratanya, seperti itu ya. Kalau dia semakin jauh dari harga rata-ratanya, standar deviasinya umumnya semakin besar ya. Risiko investasi juga semakin meningkat ya kalau dia semakin besar. Seperti itu. Jadi ini kurang lebih gambarannya standar deviasinya ya. Jadi ibaratnya itu ini yang tengah ini adalah harga rata-ratanya yang tengah-tengah ya. Jadi kalau minus 1 standar deviasi dan plus 1 standar deviasi itu penyebarannya. Jadi dalam penyebarannya itu kurang lebih dia sekitar 68,2% ya dari seluruh datanya ya. Kalau kita ambil minus 2 sampai plus 2 itu berarti kurang lebih sekitar 95,4% ya. Di antara range minus 2 dan plus 2. Nah,
kita maunya pilih saham yang murah, itu saham yang di bawahnya -1 standar deviasi dari rata-ratanya. Rata-ratanya ini bisa kita ambil 5 tahun atau 10 tahun ya, tergantung kita mau jangka panjang atau jangka menengah ya, seperti itu. Kalau saya sih pakai 5 tahun. Jadi kita maunya saham yang murah yang PBV rasionya atau PI rasionya itu di bawah -1 standar deviasi ya. Cuma kita perlu ingat ya, kalau dia semakin jauh dari -1 standar deviasi ya, resiko investasinya semakin besar karena dia walaupun semakin murah, ya kita patut mempertanyakan ya, kenapa kok sekarang dihargai murah banget, nggak semahal dulu ya? Berarti ada sesuatu yang salahkah gitu ya? Kita harus melakukan research atau penelitian lebih lanjut gitu ya. Jadi ibaratnya magnet, kita maunya jangan terlalu dekat dari magnet ya. Misalnya ini magnet uang ya, profit ya, sumber profit kita ya. Kita jangan terlalu jauh ya, seperti itu ya. Dan selagi dia murah, kita tunggu aja kalau dia sudah mulai naik ke atas -1 standar deviasinya seperti itu ya. Ini contohnya untuk PBV-nya Telkom sebelumnya ya. Ini slide saya waktu saya menggunakan masterclass di fundamental ya. Jadi di sini kalau kita lihat waktu itu harga close-nya 12 Juli 2020 Telkom ya di 3030-an. Jadi PBV-nya waktu itu di 3,06. Ya PBV-nya waktu itu memang murah ya, di bawah -1 standar deviasinya untuk 5 tahun. Nah, memang murah. Nah, kita belinya waktu itu saya sudah sarankan kalau dia sudah naik ke atas -1 standar deviasinya kita beli. Ini saya ambil dari stockbit.com ya. Jadi aplikasi Stockbit. Ini saya bahas lebih lanjut mengenai Stockbit ya. Jadi ini mengenai teorinya dulu. Kemudian ini kalau 10 tahun dia murah banget ya, di bawahnya -1 standar deviasinya. Jadi kita siap-siap kalau dia sudah berhasil naik ke atas -1 standar deviasinya ya, dia kemungkinan bisa mendaki sampai paling tidak di rata-ratanya ya, 10 tahun ya atau 5 tahun tergantung kita pakai berapa lama jangkauannya seperti itu ya. Nah, kita tunggu kalau dia sudah naik ke atas -1 baru kita buy. Ya, ini juga di aplikasi Stockbit ya, sama dengan yang tadi. Saya kasih lihat untuk penampilan di mobile ya. Jadi Stockbit ini untuk Telkom ya ini ya. Jadi Anda kalau yang ingin tahu mengenai aplikasi Stockbit, Anda bisa download. Kemudian jangan lupa register ya. Dan kemudian untuk ini filternya untuk Stockbit Pro ya. Jadi Stockbit Pro ini dibagikan gratis ya kalau Anda buka rekening sekuritasnya ya. Jadi ini kalau kita perhatikan untuk PBV-nya di bagian bawah ya, sekitar Juni ini ya, dia masih murah. Kita belinya kalau dia sudah mulai naik ke atas -1 standar deviasinya ya. Seperti itu. Memang dalam prosesnya di sini dia seringkali naik turun ya. Mungkin masih dalam batas toleransi stop loss ya. Nah di sini dia turun lagi, mungkin kita sudah jual ya. Kadang-kadang untuk investasi kalau kita sudah masuk, kemudian tidak sesuai harapan ya kita jual dulu. Tetapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya kita gagal, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas -1 standar deviasinya, nah disitulah kesempatan untuk buyback ya, atau beli kembali, kita masuk kembali atau invest kembali ya. Nah sampai sekarang kan untuk Telkom ini ya contohnya ya, dia sudah kurang lebih di harganya rata-rata PBV-nya selama 5 tahun yang di sini ya. PI rasionya juga di rata-rata 5 tahunnya. Jadi sebenarnya untuk Telkom ini dia masih kemungkinan naik di tahun 2022 ada ya. Karena dia masih bisa ke +1 standar deviasinya dan +2 ya di sejarah sebelumnya ya. Jadi ini masih lanjut naik ya. Jadi kita jangan terlalu takut kalau yang punya Telkom ya pasang TI stop atau stop lossnya seperti itu ya. Jadi untuk kali ini saya nggak bahas mengenai Telkom, saya bahas mengenai cara memilih saham yang murah. Jadi di pasar saham itu kan di Bursa Efek Indonesia ya, sahamnya kan banyak ya, ada ratusan ya seperti itu ya. Nah caranya memilih saham yang murah bagaimana gitu ya. Salah satu yang sering saya gunakan ya dari dulu ya, sampai sekarang ini saya hapus saja. Itu saya suka menggunakan aplikasi Stockbit ya. Jadi bisa diakses di browser, pakai laptop atau notebook ya, atau pakai desktop atau PC ya. Itu bisa juga di mobile application. Ini saya contohkan untuk screenernya, cara screeningnya ya. Jadi Stockbit itu kalau kita ke stockbit.com ya, ini halaman utamanya seperti ini ya, saya lihatkan ya. Di sini ada lengkap banget ya. Jadi ada ini mengenai forumnya ya. Di forum, jadi trader atau investor ya biasanya share pendapat mereka atau analisa mereka di sini ya. Jadi Anda bisa baca-baca juga. Kemudian ada news juga beritanya ya mengenai emiten. Kemudian reports, ada laporan atau informasi mengenai laporan keuangan, rapat umum pemegang saham dan lain-lain, semuanya ada di sini ya. Mengenai grafik yang orang-orang share, investor atau trader yang share mengenai grafik, semuanya ada di sini ya. Kemudian ada juga insider mengenai ya, statusnya, misalnya ada pemegang saham yang
menambah porsi sahamnya ya, seperti itu ya. Ada juga yang mengurangi atau jual, semuanya lengkap, ada jual, ada beritanya di sini. Jadi ini sekilas saja mengenai Stockbit ya. Stockbit Pro gratis kalau Anda join sekuritasnya ya. Silakan buka rekening dan prosesnya cepat ya, seperti itu ya. Ini untuk screenernya di sini ya, screener ya. Jadi kita fokusnya di screener. Screenernya juga lengkap ya. Bisa juga yang Anda gunakan yang sudah preset. Tapi kali ini saya akan membuat baru ya, create new ya. Screenernya kita pilih IHG, kemudian untuk rule-nya rasio versus rasio ya. Jadi kita maunya PI rasionya yang murah ya. Jadi valuation current PI saya pilih yang annualized ya. Itu maunya saya yang lebih kecil dari 1 kali minus 1 standar deviasinya untuk rata-rata 5 tahun ya. Jadi valuation kemudian PI standard deviation band saya pilih yang minus 1 ya. Min itu rata-rata ya. Saya pakai yang 5 tahun aja, nggak terlalu jauh. Kemudian untuk PBV-nya saya juga sama ya. Rasio versus rasio. Itu saya pilih yang current PBV-nya. Ini ya, PBV price to book value. Nah, itu lebih kecil dari 1 kali dari minus 1 standard deviation-nya ya. Jadi standard deviation-nya 5 tahun minus 1 ya. Kemudian kita klik screen. Nah, kalau kita screen ya kan. Nah, hasilnya di sini masih banyak banget ya, seperti itu ya. Nah, kalau hasilnya banyak banget, nah, kita mau filter lebih jauh ya, seperti itu ya. Oh, salah, ini maaf salah. Makanya banyak banget ini seliru tadi ya. Ini PBV band ya, standard deviation band minus 1 ya. Jadi kita screen. Nah, kalau kita lihat di sini ini kan PI rasionya di bawah 1, PI standard deviation-nya, kemudian PBV-nya di bawah 1 kali ya, minus 1 standard deviation-nya untuk 5 tahun. Nah, ini kan masih ada sekitar 40. Kita mau tambahkan untuk memilih saham yang murah, kita maunya yang murah yang bagus ya. Jadi untuk memilih yang bagus, kita yang pilihnya yang nggak terlalu murah banget ya PI rasionya ya. Jadi kita maunya PI-nya, valuation PI-nya ya, itu yang di atas 5 ya. Jadi yang murah tapi nggak terlalu murah banget. Nah, ini kan kita sudah dapatkan 24 ya. Kemudian biasanya saya suka tambahkan satu lagi ya. Untuk basic ratio, saya pilih yang market cap-nya di atas 10 triliun ya, kapitalisasi pasarnya yang besar ya. Jadi ini saya pilih market cap ya, kapitalisasi pasarnya yang lebih besar dari 10 triliun. Jadi 10 nolnya, kalau 10 triliun itu 12 nol ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita klik screen. Ya kan? Nah, dari daftar ini kita dapatkan 9 saham ya. Tinggal kita urutkan berdasarkan market cap-nya yang terbesar atau yang kecil. Misalnya ini market cap yang terbesar ya. Ini contohnya untuk Unilever. Nah, dari daftar ini biasanya saya pilih yang PBV-nya agak murah ya. Yang nggak paling atas yang mahal banget ya, enggak ya. Saya pilih yang ini contohnya untuk ICBP dan INDF ya. Ya, saya pilih yang ICBP ya. Ini salah satu saham favorit saya. Jadi untuk tampilin chartnya ya, atau grafik teknikalnya ya, kita ke stockbit.com, kemudian kita ketik sahamnya ya, misalnya ICBP ya. Jadi saya mau kita mau lihat mengenai ICBP. Nah, di sini kan saya sudah sebutkan di awal ya, lengkap ya. Stockbit itu aplikasi yang lumayan lengkap. Jadi ini ada stream ya. Stream itu istilahnya semua news, terus kemudian untuk reports, kemudian ideas dan segalanya semuanya akan ada di sini ya. Jadi kita bisa pantau mengenai ICBP. Ini tanggapan beberapa analis atau trader ya, pendapat mereka ya, seperti itu ya. Kemudian ada berita news juga, kemudian key statistik untuk statistik fundamentalnya. Terus kalau kita ingin tahu, oh analis rekomendasinya gimana, oh buy 29 analis, hold 4, sell 1 ya. Nah, jadi seperti itu, hanya pertimbangan aja. Untuk financial ini, untuk data kuartalnya kita bisa milih yang mana ya. Tapi fokusnya saya di sini, saya ke Chartbit ya, mengenai teknikalnya seperti apa ICBP. Nah, ini sudah saya gambarkan untuk ICBP ya. Ini menggunakan teknik downchain channel ya. Jadi kalau ingin tahu mengenai downchain channel sudah saya bahas bagaimana cara penggunaannya ya.
ada di video deskripsi di bawah ini. Nah, untuk harga sekarang, ini kan harganya sudah mulai naik ya, walaupun sebelumnya dia turun ya ini ya. Ini sudah mulai merambat naik. Nah, kalau mau buy sekarang, boleh saja. Kalau kita mau buy sekarang ya, pasang aja stop lossnya di low-nya yang terdekat ini ya, 8450 ya, karena dia posisinya mulai uptrend ya, walaupun sebelumnya dia naik tapi koreksi ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ya, kita mau tambah lagi boleh ya. Jadi tambahnya di atas. Tapi kalau turun jangan ditambah lagi ya, itu namanya freestone. Saya nggak menyarankan. Kalau misalnya dia sudah berhasil naik lagi, nah di sini kan ada resisten terdekatnya ya, 8825. Kalau naik ke atas 8825 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini, kita lihat ya, ini di atas garisnya ini, naik ke atasnya 8975 ya, di sini high-nya ya. Nah, kita bisa tambah lagi. Jadi kita pakai strategi average up ya. Mau buy sekarang boleh atau tunggu di area supportnya ya. Tapi kalau dia turun lagi kita jangan beli ya. Jangan sampai kita ingin saham yang murah, nanti sahamnya turun-turun terus kita hold atau average down ya. Nanti kerugian kita makin bertambah banyak. Ya kan, sayang waktunya juga ya. Sayang uang kita juga kalau dia turun-turun nggak naik-naik ya. Jadi kita belinya bertahap ke atas ya. Cicil aja ya mulai masuknya. Itu strateginya ya. Jadi kita bisa pilih beberapa saham ya. Yang saya punya dari sekian banyak saham, saya punya ada HMSP, ICBP, INDF, MIKA, dan PNBN. Itu yang saya punya ya. Jadi ICBP saya punya di harga average-nya 8740, 8742. Untuk INDF saya punya di harga 6383. Kemudian untuk MIKA saya punya di harga 2286. Kemudian untuk PNBN saya punya di harga 799 ya. Untuk PNBN memang agak tinggi ya. Karena saya tujuannya investasi, jadi stop lossnya agak jauh ya, sekitar 10% ya. Dari harga sekarang masih oke lah dalam toleransi ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini bisa Anda save juga ya. Saya misalnya saham murah dan bagus gitu ya. Jadi saya save. Jadi kalau sewaktu-waktu kalau Anda login kembali, misalnya kembali ke awal, Anda bisa pilih favorit ya. Kemudian Anda pilih yang saham murah dan bagus seperti itu ya. Jadi langsung screen dia ya. Kita nggak perlu lagi input screenernya. Atau kalau kita mau ubah ya kita edit aja. Jadi kurang lebih pembuatannya seperti itu ya. Seperti itu ya. Mudah banget ya kalau kita pakai aplikasi Stockbit. Ini saya kembali ke materi sebelumnya. Jadi kurang lebih kita tunggunya kalau dia sudah berhasil naik ke atas -1 standar deviasinya ya. Baik itu secara PBV atau PI rasionya. Jadi jangan lupa yang belum join Stockbit ya, silahkan join, download aplikasinya Stockbit ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kemudian untuk mendapatkan Stockbit Pro, Anda jangan lupa untuk buka rekening sekuritasnya ya, seperti itu ya. Karena saya sudah punya juga, memang saya bukanya barusan ya. Tapi saya menggunakan Stockbit sudah lama banget ya, seperti itu ya. Jadi transaksi saham itu mudah ya. Kalau kita menggunakan Stockbit, karena tanpa minimal deposit ya. Kemudian gratis biaya broker, dia promosinya sampai akhir Desember 2021 ya. Walaupun misalnya gratis biaya brokernya sudah lewat ya, trading fee-nya masih murah ya, seperti itu ya. Nggak mahal kok seperti itu ya. Kemudian kita mendapatkan bonus yang paling worth it ya, seperti itu ya. Stockbit Pro itu dikasih free, kemudian Stockbit Academy juga dikasih free ya kalau kita buka rekening sekuritasnya. Jadi Stockbit Academy itu dia mengenai edukasi mengenai saham-saham ya, baik secara fundamental maupun secara teknikal. Ya kurang lebih sih menurut saya sih cukup ya. Sekian, nanti jangan lupa akan ada beberapa video lainnya ya mengenai investasi saham atau trading saham ya di aplikasi Stockbit tentunya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Sekian, terima kasih banyak.